Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Uus dari Pocket Nihongo. Nah, hari ini sedikit berbeda dari konten-konten saya sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya selalu bikin konten tentang keseharian saya di Jepang, terus gimana sih cara hidup di Jepang, terus menurut pengalaman pribadi saya di Jepang itu gimana sih gitu. Nah, sekarang itu saya mau bikin konten yang sedikit berbeda, yang kita itu mengajak teman-teman buat belajar bareng gitu. Nah, apa sih yang pengen saya bahas hari ini gitu? Yang pengen saya bahas hari ini itu adalah saya pengen ngasih tahu ke teman-teman tentang kotoba-kotoba atau kosakata yang berhubungan dengan COVID-19 dalam bahasa Jepang gitu ya. Nah, COVID-19 atau coronavirus itu di Jepang itu disebutnya tuh dengan apa sih gitu? Saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Nah, di Jepang itu coronavirus itu biasanya itu disebut dengan istilah Shingata coronavirus. Ini biasanya Nihonjin selalu menyebut dengan ini. Nah, singkatannya sendiri itu dia itu kalau diartiin itu adalah dia itu jenis baru atau model baru. Nah, ini kan kanji atarashi kan, atarashi atau baru. Nah, coronavirusnya itu dia nggak pakai kanji, dia pakai katakana. Karena kenapa? Karena dia itu adalah bahasa serapan dari bahasa asing. Makanya singkatannya pakai kanji, coronavirusnya itu dia tetap pakai katakana. Kalau di Jepang itu kan katakana itu adalah bahasa yang berdasarkan ngambil dari bahasa asing gitu atau bahasa serapan, itu biasanya pakai huruf katakana ya. Nah, ini biasanya disebut dengan ini. Nah, terus saya mau ngasih tahu ke teman-teman tentang kotoba-kotoba atau kosakata yang berhubungan dengan singkata coronavirus ini gitu. Yang pertama itu adalah hatsunetsu. Nah, biasanya itu kansensha atau orang yang terkena virus corona ini biasanya itu mengalami hatsunetsu. Nah, hatsunetsu itu apa sih? Hatsunetsu itu artinya adalah demam. Nah, di sini seperti yang minasang lihat sendiri, di sini itu ada kanji atsui ya. Kalau misalkan dia dibaca sendiri ya tanpa ini, itu atsui atau netsu. Nah, itu artinya kan panas. Nah, jadi kalau misalkan digabungin itu, dia itu dibacanya hatsunetsu. Gitu ya, artinya demam. Nah, terus yang kedua itu adalah Zutsu. Zutsu ini adalah sakit kepala. Nah, di sini sendiri itu yang depannya ini kanji atama kan, dan ini kanji sakit. Nah, jadi kalau digabungin itu dia itu diartiin sakit kepala. Dibacanya Zutsu. Nah, terus yang ketiga itu geri. Jadi kansensha itu juga biasanya itu mereka itu mengalami geri. Geri itu apa sih? Geri itu artinya adalah diare. Nah, terus selanjutnya adalah meno itami. Meno itami itu adalah me mata, itami sakit. Jadi itu ada sakit pada mata gitu. Nah, terus biasanya tuh yang sering banget terjadi itu ini kurikaisu seki. Kurikaisu sendiri itu diartiin berulang, sekinya itu adalah batuk. Jadi kurikaisu seki adalah batuk yang berulang-ulang atau batuk terus-menerus. Terus selanjutnya adalah nodono itami. Nodono itami ini artinya nodo adalah tenggorokan, itami itu kesakitan. Jadi nodono itami diartiin sakit tenggorokan gitu. Nah, terus ini pasti minasang tahu kan, ini kanji gampang banget. Ini adalah kanji hana, tapi hana bukan hana bunga, tapi ini kanji hana hidung. Dan di sini ada kanji mizu kalau dia dibaca sendiri ya. Jadi itu ini mizu artinya air, ini artinya hidung, hidung berair. Jadi keluar ingus gitu. Ini dibacanya hana mizu atau ingus. Kalau misalkan keluar ingus itu biasanya itu hana mizu ga deru gitu. Itu keluar ingus artinya. Ini ya kanjinya. Nah, terus agak susah. Ini ada 4 gabungan kanji. Ini adalah kanji nioi nih kalau misalkan di ininya nggak ada. Ini kanji nioi. Nah, dibacanya itu adalah kyukaku shogai. Shogai sendiri itu kalau misalkan shogaisha itu adalah orang yang cacat gitu ya. Jadi kalau shogai itu cacat atau gangguan. Nah, kalau kyukaku shogai berarti itu dia itu adalah gangguan penciuman gitu.
Selanjutnya adalah Mikaku Shogai. Mi-nya sendiri itu dari aji. Jadi itu aji itu rasa. Nah, Mikaku Shogai berarti itu adalah dia artinya itu ada gangguan pada indera perasanya dia. Jadi dia makan rasanya nggak enak, sama aja kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, ini kanjinya Mikaku Shogai. Nah, terus agak panjang. Ritsuya Zai ga surai. Surai sendiri minasang pasti tahu kan, surai itu menyakitkan, atau bisa juga kalau misalkan dalam konteks ini bisa diartiin dia itu sesek. Jadi itu dia itu dalam posisi berdiri atau duduk, dia itu mengalami sesek gitu, nggak enak gitu badan dia. Nih kanjinya. Terus selanjutnya adalah hakike atau oto. Nah, hakike biasanya itu juga sama aja hakipoi. Nah, itu ki sendiri di sini itu kan dia juga bisa diartin perasaan gitu ya. Nah, berarti itu haki itu dia itu mual, jadi itu perasaan mual. Jadi dia itu cuman mual aja, itu namanya hakike. Tapi kalau dia udah keluar itu di sini berarti oto suru gitu. Berarti dia artinya muntah. Terus yang selanjutnya ada kurushi sona kokyu. Nah, kurushi sona kokyu itu, kokyu sendiri itu artinya adalah nafas. Nah, kalau kurushi itu tadi menyakitkan gitu, berarti kan nafas yang menyakitkan gitu. Bisa diartiin di sini itu adalah dia sesak nafas. Gitu, kurushi sona kokyu itu dia tuh sesak nafas. Jadi biasanya itu kansengsha itu dia itu merasa sesak nafas karena dia kan batuk, nodonya sakit gitu, banyak banget kan gangguan-gangguan karena COVID itu kan. Jadi dia itu biasanya itu juga ada sesak nafas. Nah, terus yang terakhir itu ini yang paling susah, panjang banget ini kanjinya. Nah, ini dibacanya itu gang kyu ketsu makuno juketsu. Nah, itu ketsu sendiri di sini itu adalah chi kan, ini kalau misalkan berdiri sendiri itu dibaca chi, darah. Jadi dia itu mengalami konjungtivitis, biasanya tuh matanya itu merah dia. Gitu teman-teman. Jadi tadi yang saya kasih lihat ke teman-teman, banyak banget gejala-gejala yang terjadi kalau misalkan kita itu terserang atau terkena virus coronavirus ini. Jadi biasanya itu di Jepang itu Anzen no Tame, orang Jepang itu kan biasanya kan selalu mengutamakan keselamatan ya mereka. Jadi setiap kita mau pergi ke supa, ke konbini, ke toko apa aja gitu, itu pasti selalu disediain itu hand sanitizer. Pasti di tokonya itu sebelum kita masuk itu semua pelanggannya itu pakai sebelum masuk gitu, pasti disediain itu dimanapun itu berada gitu, di toko-toko apapun yang kita kunjungi gitu. Jadi benar-benar di sini itu Anzen no Tame itu mereka itu memikirkan cara-cara biar nggak semakin menyebar gitu. Nah, jadi nanti next saya share lagi yang lebih bermanfaat ke teman-teman. Sekarang sampai di sini kita belajar tentang kotoba coronavirus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.